Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Rido Abdillah dan masih bersama saya Rido. Di video kali ini kita masih membahas seputar MTCNA Preparation atau persiapan MTCNA. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang basic configuration atau konfigurasi dasar yang akan kita coba praktekkan pada bab kali ini. Nah, pertama-tama itu kita akan sedikit mereview dulu tentang apa saja yang akan dibahas pada video kali ini. Pertama-tama itu ada hostname atau identitas router kita. Kita akan coba mengkonfigurasikan identitas pada router kita ya. Selanjutnya itu ada IP address. Nah, teman-teman, jadi untuk IP address ini seperti yang teman-teman ketahui ya, sudah sering sekali kita singgung pada bab-bab sebelumnya, entah di materi Mikrotik MTCNA ini ataupun pada materi sebelumnya yang telah saya bahas ya. Selanjutnya, di sini kita akan coba menambahkan IP address via CLI ya, teman-teman. Selanjutnya ada ini masih tentang CLI, teman-teman. Nah, selanjutnya ada tricks about CLI. Jadi kita akan mempelajari tentang trik-trik gimana sih cara kita apa namanya bisa mengelola komen dalam bentuk terminal ya teman-teman. Terus selanjutnya ada IP service. Nah, IP service ini merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS teman-teman. Seperti itu ya. Jadi bisa menggunakan SSH, Telnet, Winbox, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada IP Service Lab. Nanti kita akan coba praktikkan IP Service itu seperti apa ya. Selanjutnya ada router OS login management user, group, dan terakhir ada active user. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung saja bahas pada pada pembahasan yang pertama yaitu tentang hostname. Nah, sebelumnya kita sebelum melakukan konfigurasi, kita harus mempersiapkan dulu topologi sederhananya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan VMware untuk bisa menggunakan virtualisasinya. Nah, kalau misalkan teman-teman masih belum tahu nih gimana cara membuka PNetLab supaya dia itu berbentuk visualnya UI ya. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat bahwa dia tampilannya masih CLI. Nah, teman-teman perhatikan nih. Pada di PNetLab ini terdapat IP teman-teman ya ada terdapat IP supaya kalian bisa mengaksesnya via internet ya teman-teman. Teman-teman bisa buka aja browsernya, kalian boleh terserah mau pakai apa. Di sini saya menggunakan Google Chrome dan teman-teman ketikkan IP yang tersedia pada PNetLab teman-teman ya. Atau PNetLab kalian di sini untuk IP PNetLab saya adalah 192.168.142.129. Lalu kita enter saja. Dan seperti inilah tampilan loginnya teman-teman. Dan untuk username di sini sudah tertera ya teman-teman. Ada default akun atau akun defaultnya yaitu dengan username admin dan untuk passwordnya itu pinet teman-teman. Lalu kita isikan aja dan untuk HTML cancel saya pilih yang ini. Dan untuk ini itu adalah kode verifikasinya. Di sini biasanya terdapat ada huruf atau angka-angka random, jadi kalian isikan saja sesuai yang tertera pada foto teman-teman. Lalu kita login. Password is wrong. Oke, kita coba lagi ya. Pnet. Oke, tadi saya salah lagi teman-teman. Oke, coba login. Nah, ini baru bisa teman-teman. Sebentar ya, saya akan sedikit memperkenalkan dulu. Nah, jadi seperti inilah tampilan PNetLab ketika kita sudah mengakses pada browser. Di sini saya sudah ada beberapa lab ya teman-teman yang telah saya coba buat atau saya melakukan percobaan-percobaan lah. Jadi langsung saja kita bahas materi yang pertama yaitu basic configuration. Di sini teman-teman bisa kalau teman-teman belum mempunyai lab apapun, teman-teman bisa membuatnya di sini ya. Kalian bisa buat, lalu namanya apa kalian terserah dan langsung teman-teman. Jadi karena saya sudah buat, saya nggak akan buat lagi. Saya akan menggunakan yang sudah tersedia saja. Di sini teman-teman bisa klik open. Lalu teman-teman ya udah saya hapus aja deh yang ini. Saya hapus. Ya, kita akan buat ulang ya dari awal. Sini saya hapus juga. Nah,
Jadi ini adalah tampilan ketika labnya itu masih kosong teman-teman ya. Jadi ini masih kosong banget, belum ada apapun. Gimana cara menambahkan apa namanya? Menambahkan perangkat, suatu perangkat virtualnya? Teman-teman bisa tinggal klik kanan, lalu pilih node, dan karena kita akan melakukan konfigurasi pada MikroTik, di sini kita pilih yang MikroTik Root OS. Selanjutnya untuk versi image-nya saya menggunakan versi 7 strip 14. Lalu untuk name-nya kita biarkan saja default, dan untuk yang lainnya saya biarkan saja default. Oh ya, selanjutnya di sini ada yang namanya Camo option. Teman-teman itu bebas mau dibiarkan default ataupun dihapus. Kalau saya biarkan saya default aja Camo optionnya, nggak usah dihapus. Dan kita klik save. Oke, setelah kita menambahkan mikrotiknya, sini teman-teman bisa langsung aja start atau memulai atau melakukan reboot, bukan reboot sih, apa namanya, booting lah, apa namanya, dinyalakan teman-teman. Nah selanjutnya, supaya nanti mikrotik kita ini bisa diakses melalui Winbox, teman-teman memerlukan yang namanya cloud teman-teman, di mana nanti dia akan bertindak sebagai ISP yang akan memberikan IP secara DHCP ke mikrotiknya. Nah, untuk menambahkannya teman-teman bisa klik kanan lagi dan pilih network. Lalu untuk namanya itu kalian opsional. Di sini saya akan namakan IndiHome aja ya teman-teman, karena dia akan berperan sebagai ISP, saya akan namain ini aja. Dan untuk yang tipenya teman-teman terserah mau milih yang mana, tapi saya akan menggunakan yang manajemen cloud. Sebenarnya ini seharusnya ada apa teman-teman? Ada CloudNAT, tapi kenapa saya nggak punya, saya nggak tahu. Ya saya pakai yang ada aja ya. Perlu diperhatikan juga teman-teman itu disarankan menggunakan manajemen cloud ataupun CloudNAT ya. Kalau di punya kalian itu ada, sini langsung saja kita save. Selanjutnya kita sambungkan ke mikrotiknya, lalu kita save. Nah, jadi setelah kita sambungkan, kita cek nih pada mikrotiknya, apakah sudah dimulai apa belum. Maksudnya sudah nyala atau belum teman-teman. Sini kita tunggu aja karena emang proses menyalakan mikrotiknya agak lama ya teman-teman. Nah, kayak ini sudah nyala dan kita disuruh login terlebih dahulu. Nah, by default biasanya mikrotik itu sudah memiliki user, namanya adalah admin. Sini kita enter, dan untuk passwordnya itu kosong atau blank, jadi kita enter aja langsung. Selanjutnya kita diberi pilihan mau melihat software lisensinya atau enggak, kita enggak aja biar lebih cepat. Selanjutnya di sini biasanya kalau kalian pertama kali login ke mikrotik yang baru dibuat itu diminta password teman-teman, karena by default itu kita nggak punya password. Nah, caranya kita untuk men-skip bagian ini, kita tinggal pencet Ctrl C dan kita sudah selesai. Nah, perlu diperhatikan di sini biasanya kalau kalian klik enter itu dia nggak mau respon teman-teman. Caranya gimana biar dia bisa ngerespon? Caranya teman-teman bisa gini-giniin aja. Nah, kalian gini-giniin dan kita enter, kita coba lagi, baru dia bisa ngerespon. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada hostname-nya. Oh ya, sebelum kita lanjut ke konfigurasinya, di sini saya mau ngecek IP-nya dulu apakah sudah dapat dari ISP-nya teman-teman dengan komen IP address print. Kita lihat, ya kita sudah mendapatkan IP address teman-teman, yaitu IP-nya adalah 192.168.1.1.162/24. Jadi setelah kita mendapatkan IP, barulah kita bisa mengakses mikrotik ini melalui Winbox teman-teman. Di sini kita langsung saja buka aplikasi Winbox-nya. Di sini kita refresh dulu ya teman-teman, kita refresh. Nah, di sini baru muncul perangkat mikrotik yang bisa kita akses ya. Di sini kita diberi pilihan mau mengaksesnya melalui IP address ataupun MAC address teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada identity yang nantinya akan kita konfigurasi pada awal-awal sekarang. Pada pembahasan awal ini kita akan mengkonfigurasi identitinya atau bisa disebut sebagai tanda pengenalnya ya. Karena by default itu diberikan nama mikrotik. Nanti kita akan coba ubah teman-teman. Selanjutnya di sini teman-teman untuk loginnya biarkan admin, passwordnya kosong, dan kita langsung saja connect. Nah,
Di sini seperti biasa dia dimintakan untuk mengganti password. Tapi saya sarankan nggak usah diganti ya teman-teman. Tapi itu opsional aja. Atau bagi kalian yang orangnya lupaan atau ya pikun, oh maaf, maksudnya lupaan itu kalian boleh skip aja. Di sini kita klik cancel. Nah, sekarang kita sudah bisa mengkonfigurasikan MikroTik ini via Winbox. Nah, di sini untuk namanya masih MikroTik ya teman-teman. Gimana sih caranya untuk kita supaya melakukan konfigurasi hostname pada Winbox? Caranya teman-teman itu masuk ke directory sistem ya atau yang sistem ini. Lalu kalian pilih identity, kita klik. Nah, di sini tinggal kalian ganti aja namanya. Terserah kalian mau ganti nama apa. Misalkan saya ganti nama RB Rido seperti ini ya. Lalu kita klik apply. Oke. Nah, di sini juga berubah namanya teman-teman. Dan kalau kalian coba cek ke terminal, itu namanya juga sudah berubah. Jadi nama usernya adalah RB Rido yang tadi telah saya ganti. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara untuk mengkonfigurasikan hostname melalui GUI ataupun melalui Winbox itu cukup mudah. Selanjutnya saya akan coba konfigurasikan ulang hostname-nya, tapi kali ini saya akan coba melakukannya via CLI. Teman-teman, caranya gimana? Caranya teman-teman bisa masuk ke terminal yang ada di Winbox ini ataupun kalian mau lewat Pinetlab ini ya. Terserah kalian mau yang mana. Jadi saya mau pakai yang Winbox saja, teman-teman. Caranya seperti tadi, teman-teman itu harus masuk dulu ke sistem ya di sini ke sistem. Ya, kalau di terminal kalian tinggal ketik saja sistem, lalu kita enter aja enter untuk masuk. Lalu kita masuk ke identity. Identity. Kita enter lagi. Setelah kita masuk ke identity, barulah kita bisa melakukan konfigurasi hostname-nya dengan ketik set name sama dengan rb strip ido seperti ini. Lalu kita enter. Dan setelah kita ganti ya, teman-teman, setelah kita konfigurasikan namanya sudah berubah lagi ya menjadi RB Ido yang sebelumnya RB Rido seperti itu. Cukup mudah untuk konfigurasi hostname ya teman-teman, nggak susah. Oke, jadi selesai ya untuk pembahasan pertama tentang konfigurasi hostname. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP address teman-teman. Oke, langsung aja ya teman-teman. Kita ke pembahasan berikutnya, kita akan coba untuk mengkonfigurasi IP address. Di sini selanjutnya kita akan belajar membuat IP address pada perangkat router board. Setting IP address bisa dilakukan secara GUI maupun CLI, seperti hostname ya teman-teman. Kita bisa melakukan konfigurasi IP address itu secara GUI maupun CLI. Dan IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. Oke. Nah, jadi di sini juga disediakan ya teman-teman, apa namanya, langkah-langkahnya ketika kalian ingin melakukan konfigurasi hostname melalui CLI. Di sini sebelum kita lakukan secara CLI, saya mau melakukannya itu secara apa namanya, secara ini ya GUI ya teman-teman, biar lebih mudah. Pertama itu teman-teman bisa masuk ke menu IP, lalu kalian pilih yang addresses. Dan bisa teman-teman lihat di sini ada address list, yaitu IP address yang sudah tersedia atau yang sudah kita dapat pada perangkat mikrotiknya. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa saya sudah memiliki IP 192.168.142.162, yang dimana teman-teman tahu bahwa IP ini saya dapatkan dari ISP secara DHCP ya. Jadi IP-nya itu diberikan oleh ISP. Nah, selanjutnya gimana sih cara membuat IP address-nya? Secara GUI ya teman-teman. Teman-teman gampang banget caranya. Teman-teman tinggal pilih yang tanda tambah ini, kita klik. Dan di sini kita masukkan mau IP-nya berapa. Di sini saya akan coba masukkan IP-nya 172.16.10.1 titik 50 aja. Ya, jangan lupakan prefixnya ya teman-teman, /24. Lalu di sini teman-teman pilih IP address ini mau diberikan ke ether berapa atau port berapa. Di sini saya akan coba berikan aja ke ether 2. Lalu kita apply. Nah, setelah kita apply, nanti pada address listnya akan muncul IP yang sudah kita buat teman-teman. Seperti itu ya.
Sini kita hapus lagi aja teman-teman, nggak apa-apa. Ya, untuk hapusnya teman-teman gampang ya, tinggal kalian klik dan pilih yang tanda kurang ini, seperti itu. Selanjutnya, saya akan coba melakukan konfigurasi seperti tadi, tapi kita akan melakukannya via CLI, teman-teman. Ya, di sini kita coba akan perhatikan dulu ya pada petunjuknya. Kita akan masuk dulu ke menu IP address-nya, teman-teman ya. Di sini kita keluar dulu dari menu sistemnya. Nah, pertama-tama kita akan masuk dulu ke menu IP address-nya. Teman-teman tinggal ketikkan IP, lalu address, klik, kita enter. Lalu kita sudah masuk ke menu IP address-nya. Selanjutnya, perintah masuk ke konfigurasi IP address sudah ya teman-teman, ini sudah. Perintah kembali ke directory sebelum IP address. Oh, gitu teman-teman. Jadi kan sebelumnya kan kalau pada UI kita tuh masuk ke menu IP dan selanjutnya kita diminta memasukkan mau masuk ke menu mana lagi teman-teman ya. Jadi caranya ketika teman-teman sudah di CLI dan mau berpindah ke menu sebelumnya yaitu menu IP ya teman-teman. Di sini kan kita sudah di dalam menu address ya. Caranya gimana supaya mau kembali ke menu IP? Caranya teman-teman bisa klik titik dua seperti ini, lalu kita enter dan kita kembali ke menu IP. Nah, seperti itu ya caranya teman-teman. Selanjutnya itu perintah kembali ke direktori awal. Nah, jadi perintah kembali ke direktori awal ini seperti ini ya teman-teman. Kita belum masuk ke menu apapun. Seperti itu. Jadi kita enggak di menu apapun. Caranya teman-teman tinggal ketikkan slash seperti ini aja ya, lalu kita enter. Kita sudah ada di luar menu manapun. Jadi kita nggak ada di menu apapun ya. Selanjutnya langsung aja kita akan masuk lagi ke menu IP address tadi. Nah, kita ketikkan IP address, kita enter. Selanjutnya di sini untuk selanjutnya ada perintah melihat konfigurasi IP address seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk melihat IP address yang sudah tersedia pada perangkat mikrotik ini, teman-teman tinggal ketikkan print. Jadi print ini bisa dibilang seperti untuk perintah menunjukkan ya, teman-teman. Menampilkan apa yang ada pada menu tersebut. Kalau di Linux kan ada ls, kalau di sini adalah print, teman-teman. Jadi kita tinggal enter aja. Di sini bisa teman-teman lihat ya, ada address yang tersedia, di mana kalau ada huruf D, ini itu DHCP ya, teman-teman. Kita dapat dari ISP. Selanjutnya ada address, ini address yang kita punya, ada networknya, ada juga interface-nya. Jadi interface 1 ini atau Ether 1 dia mendapatkan IP sekian, seperti itu. Selanjutnya di sini ada perintah lain di konfigurasi IP address, ada add untuk menambah IP address, remove untuk menghapus IP address, disable untuk mematikan IP address, set atau edit untuk memodifikasi IP address, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan perintah untuk menambahkan IP address, teman-teman. Ya, caranya kalian ketikkan add lalu address sama dengan IP yang mau kita isikan apa dan interface. Jadi IP yang tadi kita sudah ketik mau dimasukkan atau kita berikan ke interface mana, seperti itu. Sekarang lanjut aja kita coba praktekkan. Di sini kita ketik add address lalu kita klik sama dengan kita mau masuk, kita akan berikan IP berapa, misalkan 172.10.10.30/24. Lalu selanjutnya kita mau berikan IP ini di interface apa, kita akan berikan misalkan di Ether 2 teman-teman, lalu kita enter. Nah setelah itu kita akan coba lihat lagi apakah sudah terbuat ya teman-teman, tinggal kita ketikkan print, kita enter. Dan teman-teman bisa lihat bahwa di sini kita sudah mendapatkan IP yang kita buat ya, 172.16.10.30/24 dan dia tersedia di interface Ether 2 seperti itu. Selanjutnya kita akan coba untuk apa ini namanya? Oh ya, yang tadi yang sudah kita buat teman-teman untuk memverifikasi apakah IP address-nya itu telah dibuat atau belum ya, atau bisa melihat IP-nya yaitu dengan IP address print. Di sini ada tanda-tandanya kalau X itu sama dengan disabled atau dimatikan,
Kalau I adalah invalid atau IP-nya tidak valid, teman-teman, dan D adalah dynamic atau IP yang kita dapat secara otomatis. Nah, kalau teman-teman lihat di sini pada Winbox, kita pada address yang pertama itu ada tulisan D alias dynamic ya, di mana IP-nya kita dapatkan dari ISP. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk menghapus konfigurasi IP address dengan CLI. Nah, di sini sebelum menghapus IP address, lakukan pengecekan list nomor urut IP dulu, teman-teman. Jadi caranya seperti ini. Jadi untuk mengecek apa namanya list nomor urut IP, di sini bisa teman-teman lihat ya, pada tanda pagar di sini itu menunjukkan list IP kita nomor urutnya. Jadi yang pertama itu ada IP yang kita dapat dari Dynamic, dia berada pada nomor urut 0, teman-teman. Jadi dia ada di urutan pertama, yaitu yang 0. Nah, kalau yang tadi kita buat itu ada di urutan ke-1 atau urutan kedua, teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya, kita bisa lakukan penghapusan dengan cara seperti ini, ya. Jadi caranya teman-teman bisa ketikkan remove lalu numbers. Jadi kalau kalian mau remove ataupun menghapus itu melalui numbers ya. Numbers yang ada di sini. Jadi tadi kan misalkan saya mau menghapus yang tadi saya sudah konfigurasikan ya teman-teman, yang pada urutan kedua. Kita lihat nih IP 172 itu berada pada urutan ke berapa? Urutan kedua, dan numbersnya adalah 1. Jadi kita ketikkan aja number 1, lalu kita enter, dan kita coba print apakah sudah dihapus. Ya, jadi untuk IP-nya sudah dihapus, teman-teman. Jadi seperti itulah cara untuk menghapus dan menambahkan IP address via CLI. Cukup mudah, teman-teman. Asalkan kalian itu mengingat-ingat aja langkah-langkahnya ya, dan komennya tentu saja jangan sampai lupa. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan coba untuk pembahasan berikutnya tentang triks mengenai CLI. Oke, teman-teman. Jadi pada bukan bab sih, apa namanya? Pembahasan tentang tricks about CLI ini, kita akan mempelajari tentang apa sih CLI itu, dan seperti apa trik-triknya itu, dan apa fungsi CLI-nya. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa CLI itu adalah untuk menjalankan suatu komen ya teman-teman via teks. Jadi berbeda dengan GUI. Kalau GUI sebenarnya sama aja ya teman-teman fungsinya antara GUI dan CLI. Cuma yang membedakan adalah tampilannya. Kalau GUI itu seperti ini ya teman-teman. Kalian misalkan mau buka IP, ngecek IP, teman-teman tinggal klik IP, lalu kalian pilih yang menu addresses, lalu langsung tersedia ya tampilan atau hasil yang kalian inginkan. Berbeda kalau dari CLI itu kalian harus menjalankan dulu komennya teman-teman. Jadi misalkan di sini teman-teman ketikkan IP untuk masuk ke menu IP, lalu ketik address untuk masuk ke menu address, lalu kita print untuk menunjukkan hasilnya atau isi dari menu address. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya pada Linux juga sama teman-teman ya. Itu dia juga ada yang menggunakan GUI, ada pun yang menggunakan CLI, karena memang sebenarnya MikroTik ini menggunakan Linux ya teman-teman. Cuma yang membedakan itu adalah mungkin komen-komennya yang berbeda ya teman-teman. Tapi overall dia itu masih menggunakan Linux. Cuma yang membedakan di sini misalkan teman-teman mau masuk ke direktori, bukan direktori, kalau di Linux kan namanya direktori ya teman-teman. Kalau pada MikroTik itu kita sebut saja menu. Misalkan kita mau masuk ke menu IP atau menu sistem ya teman-teman, kalian bisa ketik slash lalu ketik sistem, seperti itu teman-teman, sistem, lalu kita enter dan kita masuk ke menu sistem. Misalkan kita mau kemana lagi, mau ke identity, ya udah kita ketikkan saja identity. Oh, nggak usah pakai slash teman-teman, langsung aja identity, lalu kita enter, dan sekarang kita masuk ke menu identity-nya. Kalau pada Linux kita menunjukkan suatu directory, kita menggunakan ls, dan kalau di MikroTik untuk menunjukkan isi dari menu itu kita bisa menggunakan print, seperti itu ya. Dan selanjutnya di sini kan kita ada pada menu sistem dan menu identity ya. Gimana caranya kita kembali ke paling awal
saat kita belum masuk ke menu apapun. Caranya gampang banget, teman-teman bisa ketikkan slash seperti ini ya, slash gini aja, lalu kita enter, dan kita akan kembali ke yang paling awal seperti itu. Lalu selanjutnya gimana sih caranya ketika teman-teman mau kembali ke menu sebelumnya ya. Jadi misalkan di sini nih, kalian ada di menu sistem dan di dalam menu identity. Nah, caranya gimana supaya kita itu berpindah ke menu sistem ini tanpa harus kembali ke yang paling awal. Nah, caranya gampang banget teman-teman. Caranya kalian tinggal ketikkan titik dua seperti ini ya, titik dua kali, lalu kita enter dan kita kembali ke sistem. Lalu kalau kita ketik titik dua lagi, ya tentu aja kita balik lagi ke menu pertama, yaitu kita nggak ada di dalam menu apapun teman-teman. Atau bisa dibilang yang paling awalnya ya, kayak seperti itu. Selanjutnya adalah menyelesaikan suatu komen menggunakan tab teman-teman. Jadi misalkan seperti ini. Teman-teman misalkan mau masuk ke menu interfaces. Nah, di sini kan misalkan teman-teman kalau ngetik secara manual interface seperti ini lama ya teman-teman. Nah, gimana caranya supaya lebih cepat? Ada dua cara ya teman-teman. Caranya adalah cara pertama, yaitu kalian ketik enter, lalu kita tab untuk menyelesaikan langsung ya, menyelesaikan komennya. Jadi dia akan langsung interface teman-teman. Jadi misalkan di sini saya ketik aja in aja ya, lalu kita tab, dia akan langsung selesai di interface teman-teman. Jadi untuk tabnya ya kalian ya pasti di keyboard kalian ada lah ya, tab nggak mungkin nggak ada. Lalu kita enter, lalu kita coba print lagi. Ya seperti itu. Sini kita ada enter 1, enter 2, enter 3, enter 4, dan ada juga LO. Lalu kita keluar, dan cara kedua itu caranya kalian tinggal nggak usah mentik tab teman-teman. Jadi misalkan kalian mau masuk ke interfaces nih, kalian ketik int lalu kita enter langsung aja, dia akan langsung masuk ke interface-nya teman-teman tanpa harus diselesaikan ya. Apa namanya, maksudnya komennya tanpa harus diselesaikan, dia bisa langsung masuk seperti itu. Jadi saya akan contohkan lagi di sini. Ketika saya mau masuk ke menu sistem, kalian tinggal ketikkan aja sys, kita enter, dia akan langsung masuk ke sistem. Lalu kita mau masuk ke identity, kita ketikkan aja ident, kita enter lagi, dan langsung masuk ke identity tanpa harus apa namanya, diselesaikan dulu ya atau diketik dengan lengkap seperti itu. Kalian terserah mau menggunakan cara yang mana, tapi itu semuanya sama aja untuk menyelesaikan komen. Nah, jadi selanjutnya ada yang namanya apa ya teman-teman, saya lupa lagi. Kita coba lihat dulu di sini. Oh ya, double tap untuk melihat ketersediaan komen seperti itu ya. Jadi misalkan teman-teman di menu ini kita nggak masuk ke menu apa-apa nih, kita coba ketik tab, dan dia akan menunjukkan apa namanya, apa ya ini namanya? Oh iya, dia menunjukkan komen-komen yang tersedia itu apa aja, atau menu yang tersedia itu apa aja. Ada certificate, console, disk, file, interface, dan lain-lain, ada banyak. Selanjutnya kita misalkan mau masuk ke menu sistem, dan kita misalkan lupa nih tadi di sistem mau ngapain ya, mau mengganti identitas ataupun mau melakukan upgrade pada versi mikrotiknya, teman-teman bisa ketikkan tab aja. Di sini langsung tersedia teman-teman itu IP, bukan IP, apa sih namanya, komen ya. Komen-komen yang tersedia itu apa? Ada backup, ada clock, cancel, default configuration, ada identity juga, ada history juga seperti itu. Jadi misalkan tadi teman-teman lupa nih mau ngapain masuk ke menu sistem. Jadi kalian bisa ketikkan tab aja untuk melihat komen yang tersedia pada menu sistem. Jadi misalkan teman-teman di sini mau mengakses history, kalian ketik aja history gitu. History ya. Lalu kita enter, kita coba print ada apa aja di apa namanya, di history tadi. Itu ada, jadi di sini history ada apa namanya, history komen-komen yang sudah kita konfigurasikan tadi ya, seperti itu. Dan selanjutnya untuk navigasi komen bisa menggunakan kursor pada keyboard. Ya, jadi ketika kalian kursornya itu diarahkan kemana, kalian tetap bisa ya. Oh, kalau misalkan di ini teman-teman, di terminal ini, misalkan kalian di ini, sama aja sih, nggak ngaruh lah ya. Ya udahlah, kita skip aja.
Mungkin pembahasan tentang triks mengenai CLI sampai di sini saja ya teman-teman. Jadi seperti itu trik-triknya. Tadi pertama-tama ada masuk ke direktori ataupun menu, cara kembali ke menu, kembali dari menu ya teman-teman. Ada dua cara yaitu menggunakan slash ataupun titik. Seperti ini bisa ataupun seperti ini juga bisa. Selanjutnya ada menyelesaikan komen menggunakan tab dan ada juga mengetik komen tanpa harus menyelesaikan komennya. Jadi bisa teman-teman ketik int aja lalu kita enter, dia akan langsung masuk ke interface. Selanjutnya ada namanya tab yang seperti ini. Kalian tab aja untuk melihat ketersediaan komen ya, seperti itu. Jadi saya anggap untuk pembahasan tentang trik about CLI sudah selesai. Oke teman-teman, kita lanjut aja ke pembahasan berikutnya yaitu tentang IP service. Nah, jadi apa sih IP services itu? Jadi IP services adalah merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS ataupun MikroTik kita. Kalau kita kembali ke pembahasan sebelumnya, itu kita juga sedikit menyinggung tentang beberapa akses ke MikroTik router OS kita, yaitu bisa menggunakan keyboard, serial console, remote server telnet ataupun SSH. Bisa juga menggunakan Winbox yang sering kita gunakan ya teman-teman. Di sini saya juga menggunakan Winbox dan ada beberapa cara-cara lainnya. Nah, jadi nanti pada pembahasan ini kita akan coba melakukan lab di mana nanti kita akan coba melakukan sedikit konfigurasi port pada akses metode menggunakan SSH dan Winbox ya teman-teman. Di sini saya ada labnya, yaitu pertama-tama kita akan disable semua service kecuali SSH dan Winbox, lalu merubah port SSH menjadi 9022 atau 9022 dan Winbox menjadi 3000. Nah, jadi teman-teman kalau teman-teman cek di sini ya, masuk ke IP lalu ke services, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa apa namanya metode atau akses MikroTik yang tersedia teman-teman. Ada API, API SSL, FFTP, SSH dan lain sebagainya. Jadi nanti di sini juga disertakan portnya ya, default port. Jadi kalau portnya beda, kita juga harus masuk sesuai portnya ya teman-teman. Gimana cara ganti portnya dan cara masuk lewat portnya? Nah nanti akan saya bahas di pembahasan yang kali ini. Pertama-tama kita akan mempersiapkan dulu labnya ya. Di sini kita pada langkah pertama kita harus mendisable semua service kecuali SSH dan Winbox. Oke, langsung saja. Di sini kita masuk ke menu IP lalu services. Kita langsung aja mematikan atau mengdisable semua servicesnya kecuali SSH dan Winbox ya. Caranya teman-teman bisa pilih lalu klik X yang di sini ya. Nah, jadi dia ada tanda X di belakangnya, itu berarti sudah apa ya? Sudah disable. Selanjutnya kita disablekan semuanya kecuali yang SSH dan Winbox. Selanjutnya kita akan merubah port SSH-nya menjadi 9022. Oke. Di sini untuk port SSH-nya kita bisa ganti ya teman-teman. Yang awalnya defaultnya adalah 22, kita akan berubah menjadi 900 lagi 9022. Lalu kita apply. Oh ya, perlu diketahui di sini ada yang namanya available from ya. Jadi available from ini merupakan arti maksudnya IP apa saja yang bisa login melalui SSH ini teman-teman. Jadi misalkan di sini teman-teman mau isikan IP 192.168.142.162. Jadi hanya IP itu saja yang bisa login melalui SSH ini. Tapi kita nggak akan melakukan konfigurasi itu. Jadi kita hanya mengganti portnya saja teman-teman. Lalu kita langsung aja apply. Oke. Dan untuk yang Winbox kita ganti menjadi 3000. Oke. Yang Winbox kita ganti aja menjadi 3000 seperti ini teman-teman. Jadi langsung aja kita apply dan oke. Nah, selanjutnya setelah portnya kita ganti, apa langkah selanjutnya? Jadi langkah selanjutnya kita harus login kembali ke router menggunakan default port. Oke, teman-teman.
Jadi di sini saya akan login kembali via Winbox dulu ya, sebelum via SSH. Di sini gimana caranya supaya kita buat tab Winbox yang baru, teman-teman? Gampang banget ya. Di sini nggak usah di close tab, jadi teman-teman bisa langsung aja klik more dan pilih yang new Winbox. Nah, di sini teman-teman disuruh login kembali menggunakan default port ya. Jadi cara login ke default port itu ya karena default port, jadi kalian nggak usah isikan portnya teman-teman karena emang udah default. Caranya di sini kita klik IP address-nya, mikrotik yang mau dikonekkan kemana, lalu kita connect. Dan dia tentu saja nggak bisa teman-teman karena portnya sudah kita ganti. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa memasukkan port yang tadi kita rubah? Caranya gampang banget. Di sini, di bagian connect tuh, teman-teman tambahkan titik 2 seperti ini. Ya, diperhatikan titik 2 seperti ini. Lalu masukkan port yang sudah kita konfigurasikan tadi. Lalu kita connect. Nah, baru dia berhasil ya teman-teman. Seperti itu caranya. Jadi sebelum kalian masuk ke setelah kalian memasukkan IP, kalian ketikkan titik 2 seperti ini lalu masukkan port yang sudah dikonfigurasi seperti itu ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan coba lakukan hal yang sama menggunakan SSH. Nah, di sini untuk SSH-nya saya menggunakan aplikasi bernama Putih. Nah, yang ini ya, teman-teman. Jadi ini aplikasi yang kita gunakan untuk melakukan SSH. Nah, langsung saja di sini saya akan ketikkan IP dari MikroTik router OS-nya. Dan jangan lupa di sini portnya kita ganti ya. Yang sebelumnya adalah defaultnya 22, kita ganti menjadi yang sebelumnya kita sudah konfigurasi. Lalu setelah itu kita langsung saja open. Dan kita tunggu. Oke. Di sini teman-teman langsung saja accept. Dan kita mau login misalkan sebagai apa? Kita masukkan sebagai admin dan voila, kita sudah masuk ke MikroTik via SSH. Seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi kita close aja karena cuma pembelajaran aja. Nah, jadi cukup mudah ya teman-teman untuk yang IP services ya. Oke, jadi untuk pembahasan IP services dan prakteknya sudah selesai ya. Oh ya, jangan lupa ketika kalian sudah melakukan praktek ataupun konfigurasi, kalian ubah lagi port portnya yang tadi itu menjadi port yang default teman-teman, karena takutnya ketika kalian lupa portnya berapa, nanti kalian nggak bisa login lagi seperti itu. Langsung saja di sini kita apply, oke. Dan untuk yang SSH juga kita ganti menjadi yang default, oke. Dan untuk yang lainnya saya akan on-kan lagi ya. Sebentar, saya akan on-kan lagi. Salah. Oke, sudah on. Seperti itu. Oke, teman-teman. Semoga kalian paham tentang pembahasan IP services ini. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang router OS login management. Oke, teman-teman. Jadi, pada pembahasan tentang router OS login management itu digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam router. Jadi, yang diizinkan masuknya itu bisa menggunakan akses konsol, serial terminal, telnet, SSH, webfig, ataupun Winbox ya. Jadi misalkan kalian pada MikroTik misalkan kalian punya MikroTik nih, router OS ya. Dan kalian itu di dalamnya mempunyai 3 user. User pertama adalah admin yang memiliki akses penuh atau grupnya full. Selanjutnya adalah user 1 dan user 2. User 1 itu hanya memiliki akses write alias dia bisa melakukan bisa login melalui akses mana saja dan bisa juga melakukan editing pada atau konfigurasi pada MikroTik kalian. Dan yang kedua itu adalah user 2, dia hanya memiliki grup atau permission ataupun privilege berupa read. Teman-teman tahu ya di sini kalau read itu hanya membaca, jadi alias ketika kita login menggunakan user 2 itu kita nggak bisa melakukan konfigurasi teman-teman, kita hanya bisa melihat-lihat konfigurasi yang ada pada MikroTik kita begitu teman-teman. Nah, jadi
eh, router OS login management ini juga digunakan untuk keamanan, teman-teman, supaya mikrotik kita tidak terkena serangan yang namanya brute force, ya. Jadi di sini kalau kalian searching apa sih brute force itu? Brute force. Brute force mikrotik. Lalu kita lihat image, lalu kita lihat seperti apa contohnya. Nah, di sini burung ya. Nah, di sini itu bisa teman-teman lihat bahwa dia itu terkena serangan brute force. Jadi serangan brute force itu kayak apa ya? eh Upaya untuk login ke mikrotik kalian menggunakan semua kemungkinan yang ada. Jadi di sini bisa kita lihat ya, itu sang hacker mencoba login ke mikrotik kita itu menggunakan berbagai user dan password yang dia coba ya. Jadi apa maksudnya dari kemungkinan yang ada itu segala kemungkinan yang ada. Jadi si hacker ini dia coba login melalui nama-nama yang mungkin akan digunakan oleh kita seperti admin ataupun admin 123 seperti itu ya teman-teman. Makanya kalau dalam implementasi implementasi nyata kalian itu apa namanya? Kalian itu membuka usaha ataupun pada perusahaan menggunakan mikrotik, itu nggak disarankan banget menggunakan user default pada mikrotiknya teman-teman, alias yang admin. Makanya di video kali ini saya akan coba untuk membuat user di mana usernya itu nggak cuma admin teman-teman, tapi kita akan membuat beberapa user seperti itu dan tentu saja nanti usernya juga diberikan privilege ataupun grup yang berbeda-beda ya. Jadi caranya gimana supaya kalian itu bisa membuat user? Caranya gampang banget. Teman-teman tinggal di sini buka Winbox-nya lalu pergi ke sistem, lalu kalian cari yang users ini yang di paling bawah. Nah, di sini kita sudah pada user list-nya ya. Lalu kita pilih yang users. Di sini teman-teman lihat bahwa kita hanya memiliki satu user di satu user default ya yang sudah disediakan oleh mikrotiknya. Tentunya user admin ini dia tidak memiliki password dan tentunya sangat tidak aman ya teman-teman karena sangat mudah tertebak oleh hacker yang menggunakan brute force. Jadi di sini kita langsung saja tambahkan user. Di sini saya untuk namanya itu bebas ya teman-teman. Kalian bebas mau isikan namanya. Di sini saya akan berikan nama Rido dan untuk grupnya adalah full. Lalu untuk allowed address ini bisa dibilang kayak apa ya? Jadi ketika kita login menggunakan user Rido itu kita loginnya itu ke address mana didefinisikan ke address yang mana seperti itu teman-teman. Dan untuk passwordnya di sini saya akan masukkan 123 dan 123. Nah, di sini lalu kita apply. Oke, kita sudah membuat usernya teman-teman, user Rido. Di sini untuk yang admin kita akan disable aja. Kok dihapus sih? Ya udahlah, nggak apa-apa teman-teman. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah ya. Oke, jadi yang admin teman-teman bebas mau dihapus aja ataupun di disable. Tadinya saya mau disable aja tapi kepencet ya udahlah. Di sini kita akan buat user lagi, ada user 1, dia hanya memiliki group read, jadi dia nggak bisa melakukan konfigurasi, hanya melihat-lihat konfigurasinya saja. Selanjutnya kita berikan lagi user 2 dengan grupnya adalah write. Oke, lalu kita oke. Nah, jadi kita sudah memiliki 3 user yang memiliki berbeda-beda apa ya namanya? Berbeda-beda grup ataupun privilege seperti itu. Jadi langsung saja di sini kita kan sudah login menggunakan admin ya, teman-teman. Sini kita buat Winbox yang baru. Di sini kita hapus dan kita namanya di sini kita ganti jadi misalkan kita ganti jadi apa ya? Tadi Rido ya. Kita masuk menggunakan user Rido dan passwordnya 123. Kita connect. Oke, jadi kita sudah melakukan, jadi ini hapus saja ya teman-teman, yang login menggunakan user admin kita hapus saja. Sini kita untuk seterusnya, nanti kita hanya menggunakan user Rido teman-teman. Dan saya mau coba nih, kan kalau yang user Rido itu memiliki privilege-nya full, jadi dia bisa melakukan apa saja.
konfigurasi apa saja pada mikrotik ini seperti menghapus, menambahkan, konfigurasi, dan lain sebagainya. Sekarang saya akan coba untuk login menggunakan user user berapa ya teman-teman? Yang tadi hanya memiliki right. Yang ini yang user user 1 teman-teman. Ini saya akan coba login menggunakan user 1, passwordnya kosong. Ya coba login, dia berhasil teman-teman. Tapi karena dia hanya memiliki apa namanya? Hanya memiliki privilege read alias hanya bisa melihat-lihat. Jadi di sini teman-teman nggak bisa melakukan konfigurasi teman-teman. Ya, di sini bisa teman-teman lihat itu kita nggak bisa menambahkan teman-teman. Tuh, kita hanya bisa melihat aja. Ya, kita nggak bisa melakukan editing. Seperti itu. Berbeda halnya jika kita melakukan login melalui user 2 yang memiliki akses apa namanya? Akses write, dia bisa melakukan konfigurasi, teman-teman. Ya, bisa melakukan konfigurasi tapi sayangnya dia nggak bisa menghapus. Bisa, Deng. Bisa. Ya, bisa. Tapi yang nggak bisa dihapus itu pada user ya. Dia nggak bisa menghapus user, teman-teman. Jadi yang bisa menghapus user hanyalah user yang memiliki grupnya full seperti itu teman-teman ya. Oke, semoga kalian paham tentang bab router OS login management ini ya. Oke, jadi sederhananya supaya kita nggak apa ya teman-teman, nggak nggak mudah terserang oleh hacker lah ya gitu. Oh ya, dan saya lupa di sini untuk teman-teman bisa teman-teman lihat kalau teman-teman mau lihat apa ya user yang aktif teman-teman atau mikrotik kalian itu sedang diakses oleh siapa saja itu kalian bisa lihat pada menu aktif user seperti itu. Di sini teman-teman bisa lihat ada 2 user yang sedang aktif yaitu user Rido dan ya seperti itu saja ya teman-teman untuk pembahasan tentang router OS login management ini. Login management user dan selanjutnya kita akan bahas tentang login management group. Itu untuk pembahasan terakhir. Oke, teman-teman, di pembahasan terakhir ini kita akan membahas seputar login manajemen grup. Nah, jadi grup itu digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user ya. Dan by default itu terdapat 3 grup di mikrotik, yaitu ada full, write, dan read permission. Atau bisa dibilang privilege ataupun izin yang diberikan itu apa saja. Nah, selanjutnya kita juga bisa membuat custom group baru sesuai dengan aturan yang kita inginkan. Jadi, kalau teman-teman lihat pada bagian groups, di sini kita coba pilih yang full. Jadi, yang full itu dia memiliki untuk polisinya ataupun yang bisa dilakukan oleh grup full ini itu bisa dibilang semuanya ya teman-teman. Dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa melakukan FTP atau mengambil dan memindahkan file dari luar ke dalam ataupun ke dalam atau dari dalam keluar dari mikrotik lalu bisa reboot, telnet dan lain sebagainya. Lalu kalau yang read itu dia nggak bisa melakukan FTP ataupun melakukan write dan polisi juga nggak bisa. Jadi kalau yang read itu sesuai namanya read atau baca. Jadi hanya melakukan apa ya melihat-lihat saja konfigurasi yang ada pada mikrotik kita. Lalu dia juga nggak bisa melakukan polisi. Jadi polisi itu seperti kayak membuat user ataupun mendisable atau menghapus user ya teman-teman. Jadi yang untuk read nggak bisa. Selanjutnya ada juga namanya write. Nah, write ini itu kita bisa melakukan konfigurasi sama seperti full ya, kita bisa melakukan konfigurasi, tapi yang membedakan kalau write itu kita nggak bisa melakukan FTP ataupun seperti memindahkan file ataupun apa ya mengimpor file ke mikrotik kita seperti itu ya teman-teman. Dan dia juga nggak bisa melakukan polisi ataupun menambahkan ataupun menghapus user yang ada pada mikrotik kita teman-teman seperti itu. Dan kalau prakteknya sebelumnya pada pembahasan tentang yang ini sudah saya coba praktikan ya teman-teman. Kita membuat 3 user, yaitu user pertama memiliki grup full, user satu adalah read, user kedua adalah write. Kita sudah coba ya sebelumnya, yaitu di sini kita akan coba lagi deh. Kan tadi sebelumnya udah ya teman-teman.
Kalau kita menggunakan user satu yang hanya memiliki permission read, kita nggak bisa melakukan konfigurasi apapun, teman-teman ya. Di sini kita hanya bisa melihat-lihat konfigurasi yang sudah kita lakukan seperti IP address, lalu ada user, ada sistem juga. Di sini kita juga bahkan nggak bisa melakukan konfigurasi username, teman-teman, ataupun bukan username sih, identity ya pada MikroTik kita seperti itu. Nah, kalau yang user 2 yang memiliki right itu bisa bisa melakukan uh, user 2 itu bisa melakukan konfigurasi, teman-teman. Ya, di sini kita bisa melakukan konfigurasi tuh. Sini kita bisa melakukan konfigurasi, menambahkan, disable juga bisa. Cuma yang membedakan di sini kita nggak bisa menghapus, teman-teman. Ya, di sini kita nggak bisa menghapus. Di sini juga untuk address kita bisa melakukan konfigurasi IP address. Cuma kita nggak bisa menghapus ya. Bisa deh, kalau yang di sini bisa, IP address bisa. Cuma yang membedakan kalau kita pergi ke sistem users, sini kita nggak bisa melakukan konfigurasi users, teman-teman. Hanya user yang memiliki grup full saja yang bisa seperti itu. Oke, mungkin teman-teman untuk pembahasan tentang basic configuration sudah selesai ya. Cukup mudah, teman-teman, karena hanya melakukan konfigurasi-konfigurasi dasar saja, seperti trik-trik tentang CLI, IP address, hostname, bahkan sampai IP services juga seperti itu. Oke. Oke, teman-teman, mungkin untuk video kali ini selesai sampai di sini saja ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat untuk kalian. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata atau penjelasan dari saya yang kurang dimengerti. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.